pilihannya cuma ada dua. Kita menunggu dipaksa oleh keadaan atau berubah sendiri. Itu perubahan dan itu harus dilakukan. Semakin bertambah umur, kita dipaksa harus semakin berubah. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Doa terbaik dari saya untuk teman-teman semuanya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Didon Project Channel, channelnya manusia biasa yang hidup dengan cara yang biasa. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang hubungan yang tidak direstui oleh orang tua. Mungkin itu adalah sebuah kata-kata yang sangat berat untuk dijalani atau diterima. Beberapa dari kita mungkin pernah merasakan hal yang seperti itu. Saya juga pernah dulu pas remaja. Dan hal itu tidak terjadi begitu saja. Biasanya ketika orang tua tidak merestui sebuah hubungan, itu ada sebab-sebab yang memang tidak bisa ditolerir. Kita positive thinking aja lah. Dan saya yakin semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik bagi anaknya, entah anak perempuannya atau anak laki-lakinya. Semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik, tapi berbeda caranya, jalannya. Dan kita flashback dulu ke masa lalu. Saya juga dulu pernah mungkin pas zaman eranya remaja, pernah saya tidak disetujui seperti itu. Dulu saya benci sama orang tua mantan saya, benci karena tidak disetujui. Tapi seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan justru saya sadar ternyata hal itu kenapa mereka tidak menyetujui. Ya karena dulu mungkin saya hanya anak remaja yang tidak tahu apa-apa, jangankan untuk memberi nafkah kepada seorang istri, untuk menafkahi diri sendiri aja belum bisa pada saat itu. Ya alasannya tidak disetujui, sebenarnya alasannya sangat banyak. Ketika kita tidak disetujui itu alasannya sangat banyak. Bukan karena kita miskin, enggak. Cuman karena mungkin kepribadian kita yang buruk. Karena disukai atau tidak, apalagi hidup di desa, hidup di perkampungan, yang ruang lingkupnya itu aja, orangnya itu aja. Ketika kita memiliki track record yang buruk di masa lalu, di waktu remaja, kita akan sulit mendapatkan kepercayaan dari publik di hari depan. Ketika Anda belum sukses dalam bidang kekayaan, belum sukses di bidang karir, itu akan sulit mendapatkan kepercayaan. Berbeda lagi dengan orang-orang yang memang pas remajanya, pas ABG-nya dia ya hidupnya lurus-lurus aja, lempeng-lempeng aja. Dan ketika hidupnya biasa aja pun, mereka akan lebih dapat penerimaan. Tuh, dalam tanda kutip. Kalau orang-orang yang remajanya, ABG-nya, kenakalan remaja lah, itu akan sulit mendapatkan penerimaan atau pengakuan. Nah, ketika sikap yang harus diambil ketika kita tidak disetujui hubungan oleh orang tua calon mertua atau orang tua kita sendiri. Kalau saya sih lebih ke introspeksi diri aja. Kalau sekarang, kalau dulu beda lagi. Kalau sekarang saya lebih introspeksi diri dan buktikan aja bahwa kita itu juga layak dan mampu menjadi orang yang bertanggung jawab, dalam tanda kutip ya, bertanggung jawab kepada pasangan kita, kepada orang tua kita, dan kepada diri kita sendiri. Ada 3 hal yang harus dimiliki dalam hidup ini. Yang pertama tentunya adalah perubahan.
perubahan yang mau tidak mau itu harus dilakukan. Dan terkadang Tuhan juga memaksa kita untuk berubah melalui keadaan yang tidak kita inginkan, keadaan sulit, keadaan yang rumit. Kita dipaksa, sebenarnya kita itu udah dipaksa harus berubah, tapi kitanya kadang nggak sadar. Pilihannya cuma ada dua, kita menunggu dipaksa oleh keadaan, atau Tuhan memaksa kita, atau kita berubah sendiri. Itu perubahan, dan itu harus dilakukan. Semakin bertambah umur, kita dipaksa harus semakin berubah, dan dipaksa juga oleh tentunya kemajuan zaman, seiring berjalannya zaman. Di definisinya tidak akan saya panjang-panjang karena mungkin nanti videonya akan berjenjang. Nah, yang kedua adalah pilihan Anda sendiri. Jadi mau dijadikan apa diri Anda itu Anda sendiri yang memilih. Kalau kata kerennya apa sih ya, bahasa gaulnya mungkin personal branding ya. Personal branding Anda itu Anda sendiri yang menentukan. Karena bagi orang-orang yang biasa-biasa saja seperti saya gitu kan, orang-orang yang biasa saja itu mendapatkan kepercayaan publik itu susah, dan harus dibangun dari diri kita sendiri. Jangan publik yang besar lah, publik di lingkungan kita aja itu susah. Makanya kita harus memiliki pilihan mau dijadikan apa diri kita sendiri. Diri kita itu mau dijadikan seperti apa, yang tentunya harus seiring berjalan dengan perubahan yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah prinsip. Orang itu memang harus punya prinsip. Ada beberapa punya nama besar, orang-orang sukses itu mereka sangat berprinsip. Jadi sebenarnya saya tidak mau membicarakan kesuksesan ya, karena saya pun bukan orang yang sukses. Bicara prinsip itu mereka sangat memiliki prinsip. Mereka sangat ngotot dalam keinginannya, dan ketika mengganggu prinsipnya, menentang prinsipnya, mereka bahkan akan mundur dari menyangkut materi. Karena bagi mereka prinsip itu sangat besar ya. Prinsip itu keteguhan lah. Prinsip kalau menurut saya itu ya sama aja dengan keteguhan. Jadi ini prinsipnya tegas, berkarakter. Ya, karakter prinsip. Terkadang kita itu harus sadar diri dengan apa yang orang lain katakan, bahwa dan kita itu bukan makhluk yang sempurna, pasti memiliki kekurangan, pasti juga melakukan kesalahan. Nah, ketika orang tua tidak menyetujui, lah kita flashback aja ke belakang, hal-hal apa yang membuat diri kita tidak disetujui. Tapi ketika prinsip Anda sudah menyangkut prinsip harga diri dan lain-lain, nah itu terserah kalian yang menentukan. Jadi di sini juga saya tidak kurang-kurangnya ya kepada teman-teman, bahwa saya itu bukan motivator, bukan juga edukator. Saya hanya manusia biasa yang hidup dengan cara yang biasa. Saya hanya ingin berbagi, sharing lah, ngobrol santai bersama, berbagi pengalaman bersama teman-teman. Dan saya juga benar itu kebenaran hanya milik Tuhan Sang Maha Pencipta. Dan ketika video saya banyak yang salah, itu hanya semata karena kebodohan saya. Saya juga mengajak kepada teman-teman ketika melihat ini dan melihat video saya ada yang salah, ya silahkan komen gitu. Tidak semuanya yang saya katakan itu benar, karena itu hanyalah sebuah opini. Keterbatasan, semua orang itu memiliki keterbatasan. Nah gitu guys, jadi supaya tidak panjang lebar, nanti videonya kita bikin lagi ke tahap-tahap lainnya. Jika teman-teman memiliki kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan share ke sosial media. Warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga protokol kesehatan. Semoga sehat selalu, dilindungi oleh Tuhan Sang Maha Pencipta.